Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Al-Awaliyah dengan NPM A1D021048 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, materi yang akan kita bahas: 1. Manajemen keuangan, 2. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan yang terakhir, manajemen layanan khusus. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tujuan adanya manajemen keuangan: 1. Menjaga arus kas, 2. Memaksimalkan keuangan lembaga, 3. Adalah struktur modal, 4. Memaksimalkan keuntungan, 5. Peningkatan efisiensi, 6. Mengoptimalkan kekayaan lembaga, 7. Memaksakan kelangsungan kehidupan lembaga, 8. Mengurangi biaya modal. Fungsi manajemen keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan keuangan dalam sebuah lembaga sangatlah penting. 2. Penganggaran. Penganggaran adalah kegiatan alokasi dana untuk semua keperluan lembaga. Yang ketiga, mengontrol. Mengontrol adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Yang keempat yaitu audit. Audit adalah proses pemeriksaan keuangan, dan yang terakhir, pelaporan. Melaporkan lembaga keuangan secara terbuka. Prinsip manajemen keuangan: yang pertama, akuntabilitas; yang kedua, konsistensi; yang ketiga, kelangsungan hidup; yang keempat, transparansi; yang kelima, standar akuntansi; yang keenam, integritas; dan yang terakhir, pengelolaan. Tips manajemen mengelola keuangan: yang pertama, pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan. Yang kedua, alokasikan pengeluaran untuk mengaji diri sendiri. 3. Buat laporan keuangan. 4. Buat catatan arus kas, penyimpanan uang menginap di karyawan. 5. Lakukan cek stok barang. 6. Pisahkan kasir dan akunting. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang Sekolah Manajemen Hubungan dan Masyarakat. Apa itu Sekolah Manajemen Hubungan dan Masyarakat? Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah masyarakat untuk berusaha menanamkan pangeran warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan, serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Menurut J.C. Siadel dalam Rahmat mengatakan bahwa public relations atau humas adalah proses jurnal administrasi, kebijakan, dan kepemimpinan pendidikan volume yang berjalan terus-menerus. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh petugas humas berkaitan dengan hal komunikasi antar lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakat, baik internal maupun eksternal, dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Selanjutnya yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jenis-jenis layanan khusus di lembaga pendidikan. Yang pertama, layanan perpustakaan peserta didik; kedua, layanan kesehatan peserta didik; ketiga, layanan bimbingan dan konseling peserta didik; yang keempat, layanan kafetaria peserta didik; kelima, layanan laboratorium peserta didik; keenam, layanan koperasi peserta didik; dan yang ketujuh, layanan keamanan peserta didik. Kaitan manajemen layanan khusus dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan penting, artinya guna menunjang sukses pendidikan sekolah. Menurut Ali Imron dalam bukunya Prospek Manajemen Berbasis Sekolah oleh Tim Pakar Manajemen Pendidikan 2004, sarana pendidikan adalah sebuah piran yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, sarana pendidikan yang langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya digunakan untuk proses belajar mengajar. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja materi yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.